to Maka Talks Beauty. Hi, With me, Silar Mani. I'm Nisha Anas. How are you guys? Hey, and today we're going to talk about Hair and insecurities. and insecurities. Starting with Gemat's hair. Yeah, Oke, jadi Gemat hair conditionnya itu apa? hair condition aku itu sebenarnya lebih ke kering karena rambut gue kan curly, bertexture. Tipenya Masa sih tuh, ya. Jadi tipenya, katanya nggak kering kan? Enggak. Sorry. Jadi rambut aku tuh, jadi rambut naturally kalau curly, kalau lebih kayak keriting itu pasti lebih kering. Curling. Lebih ya, curling. Lebih curl ring. Curling. Iya benar. Dan jadinya tuh terkadang suka banyak flyaways, suka kayak jabrik-jabrik. Dan kalau di masyarakat rambut keriting itu dilihatnya sebagai tidak rapi. Oh iya. Jadi bener. I spent a lot of time dulu tuh kayak nyatok. Oh, Terus gue sampai kayak minta sama nyokap gue, "Ma, aku boleh nggak di smoothing rambutnya?" bonding itu. Rebonding Ya ampun, gitu-gitu. kayak Zaman-zaman gue SMA. Oh kasihan. Tapi lo lakukan? Iya, I did it. Iyalah, karena emang naturally lo nggak buat jadi lurus ya. Iyalah. Iya. Kayak dari tengkorak gue tuh rambutnya yang tumbuh keriting gitu. Keriting. Iya, kalau rambut tuh gimana conditionnya? Kalau rambut rambut tuh nggak pernah jadi aset gue selama ini. That is why gue biasanya rambutnya pendek ya. Betulan nih, lagi agak manjangin sedikit nih. Asyik. Karena apa? Karena rambut gue dari kecil itu tipis banget. Tipisnya tuh kayak tipis banget gitu. Terus dulu tuh waktu gue kecil, setiap kali gue main tuh yang keringatan tuh rambut gue. Jadi kayak ada 2 di sini gitu. Kalau gue habis main tuh pokoknya rambutnya sampai basah karena palanya tuh basah semua. Oh my god. Jadi kalau rambut gue panjang emang nggak memungkinkan dari gue kecil gitu. Jadi nyokap gue selalu kayak nggak lo ini tuh rambutnya pendek gitu. Pokoknya gitu udah pendekin aja soalnya emang mendingan pendek. Terus gue tumbuh dengan rambut pendek. Hampir nggak pernah rambut panjang. Kayak dalam hidup gue paling 3 kali lah ya gue rambutnya panjang sampai segini gitu. Dan insecurities gue tuh di rambut banget sih, di rambut banget. Terus kan gue selalu dicap sebagai, karena gue rambutnya selalu pendek gitu ya, gue selalu dicap sebagai cewek yang tomboy. Ini pasti dia tuh kayak agak laki-lakian ya, dia tuh pasti sukanya yang manjat pohon. Padahal tidak. Manjat pohon. Saya tidak. Dia pasti sukanya yang sporty apa gitu ya. Sporty gal, sporty spice. Saya suka baca buku di rumah. Jadi gue tuh tumbuh malah justru malah dengan membuktikan kalau aku tuh feminine this part of my hair gitu. Jadi kayak gitu deh, kayak selalu kan cewek selalu diidentikan dengan rambut panjang ya kan, selalu rambut panjang. Terus kesannya kalau cewek yang rambutnya pendek itu not as girly as si cewek-cewek yang rambutnya panjang. Dan itu yang gue struggle waktu dulu. Terus ada kayak omongan-omongan orang-orang lah. Belum lagi nanti cowok yang lewat gue terus gak suka banget ngeliat cewek rambut pendek. Ya emang kita punya rambut pendek buat lo. Ya kayak ya itu pilihan Anda. Cuma if you say it to my face then berarti masalah lo buat menerima anger gue. Puasa. Oh iya. Lo kan gak puasa. Aku gak puasa. Ya anyway ya gitu. Dulu kan pasti ada lah pasti cowok-cowok yang gitu kan. Gue sukanya rambutnya cewek panjang. Karena cewek tuh girly-nya tuh rambut panjang. Yeah. Tapi kalau menurut gue masyarakat Indonesia tuh lebih kayak a woman's hair is her crown. Kayak rambutmu mahkotamu gitu. Iya. Tapi masih tetap aja dijudge. Kayak tapi kalau kan gak pernah punya mahkota dari dulu ya gimana gitu loh. Itu mahkota lo Nes. It's still your crown bitch. Ya, kalau gue dulu bener-bener ya gara-gara rambut gue keriting ya. Jadi tuh gue selalu ngerasa rambut gue tuh susah ditata. Padahal gue cuma nggak tahu aja cara menata gaya yang appropriate gitu, yang cocok. Karena gitu yang kan. lo lihat di mana-mana tuh biasa rambutnya tuh lurus panjang, tebel, berkilau, nggak ada keritingnya sama sekali. Even wavy pun tuh nggak ada gitu. Tapi ngembang
Kayak impossible to achieve. itu impossible gitu kalau sama sampo doang. Gak bisa ditanya abis rimbat. Enggak, siapa doang? Enggak. Siapa doang? Ya ampun, itu kan lu iklan apa gitu kan? Iya, itu mitos, itu urban myth. Benar. Menurut gue. Iya sih, tapi ya gue sih sangat mengidam-idamkan ya rambut bagus ya. Gue pernah bilang sama laki gue tuh kayak, nanti kalau punya, kalau gue bisa milih ya gue pengen banget sebenarnya punya rambut yang panjang, tebal dan cantik dengan kilau gimana gitu. Tapi ya kayak seumur hidup tuh gue udah ke dokter, gue udah gue sampai sekarang minum vitamin rambut. Jadi rambut gue itu dibilang ini karena emang garis keturunan gitu. Kalau orang yang bukan Indonesia semuanya itu kadang ada garis-garis ketururunan yang gue sampai bingung. Karena kayak katanya genetically orang asing itu rambutnya tipis gitu, dan saya nggak dapat mata birunya, tapi saya dapat rambutnya yang tipis. Gue ngebayangin mata lo biru kayak gimana? Thanks genetics. Thanks buat ngasih gue yang terbaik. Dulu gue juga kayak gitu, gue ngerasa kayak ini gue dapet genetics dari siapa sih? Rambut gue keriting sendiri di keluarga gue. Gue pakai keriting dan kayak satu-satunya saudara gue, maksudnya related to me, itu yang keriting gitu adalah tante gue, adiknya bokap gitu. Jadi gue nanya kayak, tante Yaya rambutnya kok bisa kayak ini aku roll setiap hari. Terus gue kayak, berarti lo gak alami dong kayak gue gitu. Atau kayak apakah gue harus ngerol rambut gue setiap hari biar kayak doi rapi gitu. Roll depan, roll belakang. Iya, Tiger Sprong lama-lama gitu kan gue gara-gara kayak terlalu excited. Iya. Soalnya zaman dulu emang lagi in juga kan rambut. Kayak wuff gitu, kayak Rosalinda Ayamor, ayam opor gitu. Iya benar. Kece sih, tapi gue dari dulu seneng banget loh ngeliat orang rambutnya keriting. Suka banget, gue selalu suka banget ngeliat orang rambutnya keriting. Gak tau kenapa tuh menurut gue kayak ada personality yang berbeda gitu loh. Karena biasanya orangnya lebih cheerful, energetic. Gak tahu, mungkin kamu ngeliat aku aja. Tapi kalau gue tuh selalu ngeliatnya, I guess kalau di media yang gue konsumsi pas gue kecil, itu even kayak Disney Princess gitu tuh, misalnya rambutnya lurus, rambutnya ngembang. Tapi kayak unattainable aja, kayak nggak bisa dicapai tuh rambutnya Ariel, rambutnya. Terus sekarang ada Encanto ya. Sekarang ada Encanto. Terus enggak, dulu tuh gue seneng banget ngeliat si Merida. Oh iya, Merida. Itu dia rambutnya kayak merah, terus kayak curly tuh gue ngeliatnya kayak I feel represented. Gitu. Though you're not ginger. Sebenarnya hair texture lah ya gitu. Thank you. Tapi itu gue juga kayak I went through a lot of like learning, dan gue juga jadi research sendiri kayak kenapa ya gue setelah rebonding pas SMA juga gue nggak happy karena pas tumbuh gue harus tetap depend lagi ya. Gue harus depend on this system atau kayak this service untuk kayak ngelurusin rambut gue. Terus gue akhirnya kayak belajar banget, gue ngulik nih di YouTube, malah gue nyari kayak banyak banget tutorial kayak gimana cara take care of curly hair. Tuh kayak pakai minyak, pakai conditioner, pakai hair mask, pakai leave-in conditioner, bla bla. Jadi gue kayak oke, kita coba semuanya. Gue tuh sampai pernah kayak obsesi banget sama minyak-minyakan tuh. Kayak minyak goreng, minyak olive oil. Iya, gue olive oil, virgin coconut oil. Nah, kalau itu sampai sekarang obsesi gue. Sesame oil. Itu sampai sekarang obsesi gue sama sesame oil. Itu kayak enak banget, gue juga gak ngerti kenapa ya kan. Cuman gue tuh dari semua natural oils itu gue bikin kayak concoction sendiri. Gue sampai kayak ngerekomendasiin ke teman-teman gue juga kayak kalau misalnya mau ngerawat split ends, lo pakai almond oil dicampur ini sama ini, ada namanya carrier oil sama ada lapis peto-peto gitu lah, kayak banyak lah kan macam-macam oil gitu. Terus sampai akhirnya kayak sekarang I guess it's more accepted now to have like curly hair, dan gue tuh seneng banget pas nemu produk dari satu bisnis lokal namanya kriwil.id. Dia tuh ternyata salon, emang kayak salon untuk kayak orang-orang berambut keriting gitu. Gue seneng banget sekarang, emang kayak we know where to go when we wanna feel beautiful. Dan juga kalau di salon tuh gue tuh judgement atas rambut gue tuh udah banyak banget. Oh my gosh, gue juga. Lo juga kan? Banget. Parah, salon tuh brutal coy di Indo. Parah. Kayak gue ngerti mereka mau kayak sell the service sama produk, cuman brutal banget. Gue tuh selalu kembali ke hairstylist yang tidak mencela rambut gue. Dan itu dikit banget.
Jadi gue cuma punya 3 kayaknya di dalam hidup gue. Dan setiap kali bahkan cuma kayak mau krimbat, rambutnya emang tipis dari dulu kayak gini nih mbak. Rambutnya tipis banget ya, rambutnya selalu hampir. Rambutnya halus banget ya kayak rambut bayi. Iya, dari bayi saya punya rambut kayak bayi. Sampai saya dewasa tetap kayak bayi. Udah gitu kan ya maksudnya kembali lagi ya, gue juga mencoba untuk make peace banget sih dengan keadaan rambut gue yang emang gak bisa dipanjangin gitu. Dan ya lama sih untuk gue bisa menerima kalau ya emang jelek nih rambutnya gitu, bukan aset terbaik gue. Tapi bener banget apa yang lo bilang kalau kita nyari sendiri sih yang cocok gitu. Bener. Dan gue masih merasa gue sangat beruntung meskipun rambut gue tipis, kalau dipendekin gue masih cocok gitu. Karena kan ada yang mungkin bilang kalau gue mau pendekin gue kurang cocok nih, rambut gue gini, rambut gue gitu. Cuma gue masih ngerasa cocok, makanya gue lebih sering pendek gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke gue mencoba nyaman di rambut pendeknya tuh juga lumayan ya gitu. Gue juga pengen loh kayak cewek-cewek lain yang punya kepangan di sini sampai panjang ke sana. Ya gitu itu sih pakai extension buat kalau aku. Iya. Tapi ya gue juga akhirnya tuh udah ngeliat kan sekarang banyak cewek-cewek rambutnya pendek. Gue tuh satu yang sangat jadi idola gue dulu adalah Halle Berry. Waktu dia datang dengan rambut pendek banget, terus gue kayak merasa, gue kayak merasa, oh akhirnya ada cewek yang cantik banget yang ada di Hollywood, rambutnya tuh pendek banget gitu. Terus gue seneng banget lihat dia. Sampai sekarang juga cakep sekali ya. Iya parah, Demi Moore. Oh iya Demi Moore juga. Tapi gue selalu salut sama orang-orang yang bisa pull off the short hair look. Gue mencoba dulu. Tapi nggak bisa kayak brokoli gue pas tumbuh tuh ya. Terima kasih. Itu dia ya. Tapi emang karena semua orang rambutnya beda-beda. Jenis kepalanya beda, kulit kepalanya beda gitu ya. Dan kita semua pastinya harus nyari that percaya dirinya tuh sendiri ya nggak sih? Ya bener banget. It's funny that you mention percaya diri karena gue pun kepercayaan diri gue tuh tergantung banget sama rambut. Oh ya? Kayak tapi itu banyak banget loh gue denger mereka tuh kayak hiding behind their hair. Enggak, kalau gue kayak kalau ada curl yang gue nggak suka, gue bete. Oh my god. Kayak aduh ini teksturnya lagi enggak banget deh. Aduh ya maaf ya. Gue kayak ternyata enggak kayak gini. Itu gue bisa aja kayak tiba-tiba langsung kayak semprot produk yang kayak lebih banyak airnya gitu ya bun. Jadi gue semprot sampai basah, gue styling lagi, gue pakai leave-in conditioner, pakai gel biar bentuknya kayak gini sekarang. Dan itu terjadi kapan? Tadi malam. Tadi malam terjadi. Gue harus keriting gitu. Tapi emang karena rambut lo sekarang udah banget ya. Iya dong. Jadi emang bener-bener lo. This takes a long time. This took a long time for me to actually realize kalau rambut gue tuh bagus loh kayak gini. Iya. Gitu. Dan bagus banget sih Mat emang. Makasih ya. Gue tuh karena emang gue selalu berantakan, selalu blekepek ya kalau rambut gue. Gue nggak peduli sampai kadang gue sering banget ya taping tuh saya ada 2 rambut gue terus gue nggak pernah paham kalau itu harusnya pergi. Jadi gue tuh sangat comfortable tidak ada rambutnya gitu loh. Kayak gue nggak merasa kayak semuanya ada di sini meskipun ini mengganggu security gue, insecurity gue tuh ada di rambut. Ya gitu deh. Tapi gue penasaran deh. Kan pasti banyak banget nih orang di luar sana, cewek-cewek yang lagi nonton, yang juga punya rambut seindah teman saya di samping saya ini. Yes. Apa aja sih yang lo lakukan dan produk apa aja yang lo pakai buat tame your wild hair? Tame my wild hair. Mungkin bisa dilihat ya di sini banyak yang literally udah mau habis karena I use this every time I wash my hair. Jadi kalau yang terpenting dari punya ini argan oil. Nah, setelah gue mengulik banyak sekali minyak-minyakan, gue menemukan kalau minyak yang paling bagus untuk rambut dan kuku itu adalah argan oil, dan argan oil ini berasal dari betapa sadis caramu. Kan. Anyway, argan oil ini tuh berasal dari satu pohon argan yang cuma ada di Maroko. Jadi kayak she's quite pricey, tapi kalau misalnya jadi produk kayak gini tuh it's more affordable. Nih harganya dari kayak 1 sampai 200 ribu. Coba cium. Dan wangi banget. Smells nice. Anyways, gue tuh kayak produk oil-oilan tuh banyak banget.
argan yang semua. argan gitu. Gue pasti nyarinya tuh yang argan karena gue tahu on my hair pasti dibikinnya jadi kayak super halus. Nggak cuma hydrating aja tapi juga halus. Dan gue mau ingetin yang paling penting kalau misalnya kalian punya rambut keriting adalah jangan sering-sering keramas. Oh gitu. Karena, dan kalau keramas yang penting tuh kayak lo ngebersihinnya kulit kepala. Karena Bukan minyak rambut. tuh pasti Nempelnya di kulit keluarnya kepala. dari kulit kepala. Dan karena rambut lo keriting, minyak dari kulit kepala jatuh terdistribute ke rambutnya tuh jauh lebih lama daripada rambut lurus. Karena dia jalannya kayak gini nih minyaknya Oh, gitu. yang muter bunda. Exactly. Makanya banyak banget rambut keriting tuh lebih kering. Oh ya. Jadi harus dibantu dengan adanya minyak-minyak ini dipakainya di batang rambut. Nah, untuk minyak-minyak ini gue pakai si Sensation Botanica Argan Rose and Jasmine Spring Hair Oil ini setelah gue keramas pas masih kayak setengah basah, dicampur sama minyak rambutnya Tumbuh Lab. Jadi sebenarnya ini juga bisa dipakai buat kulit kepala sebagai oil treatment untuk scalp. Nice. Jadi ini kayak biar lebih jarang rontok gitu-gitu. Cuman ini kayak kalau misalnya udah hampir kering mau di styling baru pakai ini karena ini bikin kayak rambut gue ngerasa jadi kayak super halus gitu dan kayak nggak kasar sama sekali. And I'm like, wait, magic. Oke, terus ada si ini Tumbuh Lab lagi. Gue cinta banget sama Tumbuh Lab. Ini hair mist-nya. Nah tadi kan gue bilang kayak ini kan kayak produk air. Jadi gue pakai buat ngebasahin. Ngebasahin itu sebenarnya untuk ngelemesin rambut biar lebih gampang lagi untuk di styling. Belibet banget tuh. Semoga kalian mengerti ya. Tapi kalau misalnya rambut keriting tuh di stylingnya lebih gampang kalau pas basah. Abis itu ntar rambutnya gue air dry aja, nggak pakai heat sama sekali. Gitu. Karena rambut kering itu dan rambut keriting itu sangat prone to heat damage. Jadi kalau misalnya bisa kurang-kurangin pakai hair dryer atau pakai catokan. Alright, next we have the hair tonic. Ini dari Bishful, udah gue tempel-tempelin stiker. Ini sebenarnya dia tuh scalp treatment untuk hair tonic pakai di scalp kan ya. Iya. Dan untuk kayak dipakai sebelum keramas. Jadi kayak di leave in your scalp for 8 hours. Tapi ini gue juga baunya enak jadi kayak suka gue semprot-semprot juga di rambut gitu. Jadi gak apa-apa lah ya. Iya, she's minty, she's fresh. Nah, gara-gara minty jadi pas dipakai kayak scalp lo dingin. So good. It's very ade, it's very refreshing. Love that for me. Terus next ada curling essence yang argan juga. Gue kayak emang kemakan argan aja sih sebenarnya. Intinya gue kemakan nama Mas Argan. Argan tubuh. Argantara. Argan. Terus? Dari Nature Republic. Dan ini gue pakai kalau mau define my curls dan punya finish wet look on my hair. You know, she wait. Nah yang terakhir, sebenarnya gue tuh percaya kunci dari rambut yang gampang di styling atau kayak mudah diatur itu sebenarnya dari regime keramas. Dan salah satu yang paling penting itu bagi gue adalah conditioner. That's true. Bener kan gue bawanya bukan sampo ya, conditioner. Kayak sampo sama hair mask boleh deh apa aja, but conditioner gue picky parah. Karena ada conditioner yang kayak tau gak sih kayak karena mereka menjanjikan akan membuat rambut sangat halus, jadi itu dia susah di wash off. Jadi kayak conditioner nempel banget bener. Gitu. Jadi pas gue pakai minyak-minyak lain jadi kayak lengket-lengket gak jelas gitu. Nah, I love this from Body Shop. Dan of course it's shea butter. Dia juga kayak termasuk produk yang apa sih? Shea itu adalah ingredient yang bagus untuk rambut dan kuku juga. Gitu. Jadi ada argan, shea sama almond gue suka. Gitu. So those are 7 of my. Kayak ada 20 di rumah gitu kan. Ini minyak masih ada lagi loh di rumah. Ada yang kayak disemprot, ada ada hair mask, ada gue bikin sendiri hair masknya. Oh gitu, ya ampun. Ya gitu. Banyak waktu bunda. Gue sangat bangga karena gue sebagai orang lumayan low maintenance. But when it comes to hair, sorry dude. Sorry. This is where all my paycheck goes. Yep. Ya. Tau gitu gue duluan. Gak apa-apa. Cuma punya sekarang lo. Oke. Silakan. Jadi gue tuh memakai produk rambut sebenarnya juga lumayan banyak.
yang udah gue coba banyak banget, dari yang harganya murah sampai yang mahal sekali, yang satu Wow. ampulnya yang gue harus pakai toniknya tuh yang 1 hari 1 ampul, dan itu kayak lo harus belinya ya gitulah harganya ya, lumayan. Karena berharap rambut saya bisa tumbuh lebih banyak, tapi ternyata tumbuh oh ya. Tapi ternyata B aja. Ya udah, emang dari sana yang begitu, ya udah kita gitu aja deh. Terus tapi hal yang selalu gue cari adalah yang memang buat thinning hair, satu gitu, dan 2 juga gue itu setiap hari hampir kena hair dryer, jadi gue butuh sesuatu yang butuh produk yang melindungi. Love that. Jadi yang saya bawa di sini ini adalah beberapa dari yang gue pakai. Sebenarnya di rumah juga masih ada ya, seperti biasa lah, ada lah pasti namanya shampoo ya. Iya dong. Namanya shampoo namanya. ada, shampoo ada, conditioner ada, sama hair mask juga pasti seminggu sekali ya. Yeay, iya nggak boleh sering-sering. Tapi yang pasti gue pakai setiap hari adalah ini. Ini dari Kerastase, Genesis. Ini fungsinya sebenarnya buat ini blow dry fluid. Jadi kalau gue mau sebelum styling pakai ini dulu. Fungsinya sebenarnya kayak protection gitu sih. Jadi nggak menghancurkan rambut gue, karena pastinya ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya di dalam hair dryer dan juga catokan. Dan kadang-kadang kan gue karena rambut gue tipis tuh, gue pakai catokan genteng itu loh, tau gak sih yang dibikin kayak yang kayak wavy. Iya, wavy gitu. Gue juga punya. Jadi biar lebih puffy gitu. Terus kadang gue tuh karena rambutnya kayaknya karena tipis, jadi lebih sering berminyak. Kalau gue nggak keramas beberapa lama aja, gue tuh harus kayak tiap hari tuh keramas, apalagi pandemi ini. Jadi kalau misalnya gue lupa atau skip atau saya lagi ngamut aja, saya pakai dry shampoo ini. Ini dari Chlorine dry shampoo dengan oat milk. Wow. Pastinya. Dan ya sebenarnya sih saya nggak terlalu banyak pembanding dry shampoo lain, cuma karena gue pakai ini terus kayak gue suka ya, akhirnya gue beli lagi. Gue tuh gitu orangnya, kayaknya sama apapun juga saya setia aja ya. Iya. Dan yang ini yang aku baru mulai nyoba pakai. Ini local Utama Spice, karena gue suka banget sama virgin coconut oilnya. Waktu gue hamil itu gue hampir nggak pakai moisturizer apapun sama sekali. Gue tuh cuma pakai virgin coconut oil sama SPF, udah itu tok gitu di kulit gue. Terus gue berpikir oke, kayaknya gue mau coba sesuatu yang natural lagi nih buat rambut gue. Dan akhirnya gue pakai si Senja hair oil ini. Ini gue pakainya sebelum keramas. Sebelum keramas, karena nggak mungkin kalau setelah ya saya jadi kayak belum keramas. Minyak kan. Terus satu hal yang gue pernah rekomendasiin ke banyak orang, jadi karena rambut gue sangat super tipis, jadi selalu harus di blow dry-nya tuh sama orang yang jago. Kalau orang yang kurang jago, tidak ada bedanya. Wow. Udah 2 tahun dia di situ tapi nggak ada bedanya. Jadi akhirnya gue invest on this. Dyson. Ini Remington yang keratin protect juga bagus. dan dia itu bisa memutar. Jadi kenapa gue merekomendasikan ini buat orang-orang yang rambutnya tipis, karena dia tuh narik. Jadi dia blow dry-nya tuh dari akar. Jadi akarnya juga ketarik, which membuat semuanya lebih volume gitu. Kalau misalnya kalau cuman ditarik dari ujung atau dari tengah, itu akarnya tuh nggak ketarik. Bener. Dan sama aja bohong kalau buat saya gitu. Kalau buat saya tuh nggak ada bedanya. Jadi gue akhirnya sekarang untuk menghindari gue marah-marah ke hairstylist gue kalau gue mau siaran, karena kadang-kadang nggak ada bedanya, udah 2 tahun ya. Terus akhirnya jadi gue pakai ini sendiri gitu. Daripada maksudnya kalau nggak sekalian udah deh di curly gitu. Kalau di curly ya pasti ada bedanya. Cuma kalau di blow dry aja ya gitu. Terus itu tuh selalu nggak bisa, nggak tahu kenapa. 3 TV nggak ada yang bisa. Jadi setelah gue invest di sini, ini kayak
memperbaiki semuanya. Oh Gue tuh my cuma God. punya satu kuncian gue dan sekarang orangnya sibuk gitu. Jadi susah banget gue untuk minta, oh I need you. Hard to find, one in a Iya gitu million. deh. Anywho. Oh, ada sih. Remington. Iya. Untung ada Remington. Ini bener-bener. Ini tuh hit. Jadi kayak hit sama Cool Air juga ada? Ada, Cool Air ada. Paling ujung. Jadi gue biasanya makainya satu aja udah cukup sih. Terus kadang-kadang tuh, nah gitu loh, dia tuh narik dari tengah, dari ujung ke tengah gitu. Gitu Bunda. Nah, gue juga Xiaomi. pengen. Ya tapi nanti lurus rambutnya. Iya. Cannot. Tapi terkadang This is gue not for suka you. sih. Gue terkadang suka sih kayak nyetok gitu. Tapi Nah, ya sekali-kali aja. ya gitu deh. Kalau mau catfish orang. Tapi intinya kayaknya menurut gua lo cari yang cocok sama lo. Benar banget. Dan cobain produk yang banyak kayak Gemat. Karena kalau Iya. kayak saya cuma Gue explore ini lama banget, ini bertahun-tahun gitu. Tapi I do think yang penting adalah lo harus kenal dulu rambut lo tuh kayak apa sebenarnya. Baru cari produk-produk yang cocok gitu. Betul. Akan lebih mudah lagi menemukan barang-barang yang cocok kalau lo emang intentionnya adalah untuk taking care of your hair and yourself with the best possible things and products that you can find. Iya. Dan yang terpenting sebenarnya sih menemukan percaya diri lo sih. That is very true. Yeah. So keep on working Keep to on find yeah. that confidence. Dan kalau misalnya emang belum nemu, cir aja dulu. Kuncir. Oh iya benar. Oh iya nih. Bisa gak? It reminds me. Gini aja nih, gini nih. Iya. Gitu. Asyik. Asik, enak, nggak ke depan-depan, bisa Iya. makan sambal. Iya. Bisa Gitu makan guys. nasi liwet. Betul. Iya. Jangan sampai jatuh-jatuh ya, nanti jijai. Ih, jorsan deh. Anyways, that was our talk about hair. Semoga ini berguna ya dari dua sisi. Dari sisi rambut tipis dan rambut curly tying. Ya. Semoga bermanfaat dan let us know if you Ya. have your own holy grail product for your hair. Oh iya, dan juga buat yang di luar sana yang punya rambut tipis, please kasih tahu gue apa yang harus gue lakukan. Nyari tips. Gue kira kita bakal ngasih tips, dia Iya. nyari. Saya udah mencari nih, saya sudah bagi, Anda juga Nah, bagi ya. ya. Oh, boleh. Ya, ini ya apa simbiosis mutualisme. Betul, siapa tahu deh, Kak mau coba yang ini nggak gitu. Wah, Ya bisa kan? Boleh tuh, dik, boleh. Gitu. Mungkin next episode kita bisa coba-coba rekomendasi kalian ya. Bener. Alright, thank you for tuning in. Thank you for watching this episode. Semoga mencerahkan hari Anda di luar sana. Kita akan kembali lagi pastinya minggu-minggu depan dengan banyak bahasan lainnya yang pastinya menambah percaya diri Anda. Period. See you next week. Bye-bye.